Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi juga menahan diri dari hawa nafsu serta perbuatan-perbuatan buruk yang dapat merusak puasa kita. Puasa melatih kita untuk lebih bersabar dalam menghadapi persoalan sehari-hari. Perintah berpuasa sendiri didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan umatnya saat bulan Sya'ban, ketika Rasulullah SAW tengah membangun pemerintahan baru di Madinah. Kewajiban tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Pada ayat di atas dijelaskan kewajiban melaksanakan ibadah puasa bagi umat muslim. Maka dari itu penting bagi kita mengetahui apa saja perkara yang membatalkan puasa agar ibadah puasa kita sah. Yang membatalkan puasa yang pertama, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. Puasa seseorang akan batal ketika ada suatu benda yang masuk ke dalam lubang tubuh. Yang dimaksud lubang sendiri yaitu mulut, telinga, dan hidung. Puasa dapat batal apabila benda yang masuk yaitu makanan, minuman, atau benda lain dan dengan cara yang disengaja. Namun apabila benda tersebut masuk secara tidak sengaja atau lupa, hal itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua, mengalami haid atau nifas. Haid merupakan kondisi di mana seorang wanita mengeluarkan darah akibat datang bulan. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar sejak seorang ibu melahirkan. Wanita yang mengalami haid atau nifas wajib mengganti puasanya atau bisa disebut qadha. Para ulama sepakat jika seorang wanita yang sedang berpuasa kemudian tiba-tiba mendapat haid atau nifas, maka otomatis puasanya batal, meskipun kejadian itu menjelang terbenamnya matahari. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, bukankah bila wanita mendapat haid, dia tidak boleh sholat dan berpuasa? Inilah maksud setengah agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hilang akal. Maksud dari hilang akal di sini yaitu gila. Ketika seseorang hilang akalnya, maka puasanya dinyatakan batal. Sama halnya jika kondisi ini terjadi saat orang tersebut tengah menjalankan puasa, kemudian di pertengahan ibadah ia mendadak hilang akal. Puasa yang ia jalani hukumnya tetap batal. Yang keempat, berhubungan badan. Berhubungan badan dengan sengaja pada saat siang hari di bulan Ramadan akan membatalkan puasa. Bahkan terdapat ketentuan khusus terkait perkara yang satu ini. Orang yang melakukan hubungan badan akan dikenai denda atau kafarat atas perbuatannya. Denda tersebut yakni berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka diwajibkan baginya memberi makanan pokok senilai 0,6 kg beras kepada 60 fakir miskin. Kemudian yang kelima, muntah dengan sengaja. Muntah secara sengaja dapat membatalkan puasa. Namun jika seseorang muntah tanpa sengaja dan terjadi secara tiba-tiba, hukumnya tetap sah.
Ketentuan ini berlaku selama muntahanya tidak tertelan kembali olehnya. Apabila ia muntah secara tidak sengaja, lalu menelan kembali muntahannya dengan sengaja, puasanya dinyatakan batal. Kemudian yang keenam, keluarnya air mani. Keluarnya air mani usai bersentuhan kulit dengan lawan jenis dapat membatalkan puasa, bahkan onani sekalipun. Namun beda halnya jika air mani keluar karena mimpi basah. Dalam keadaan tersebut, puasa seseorang tetap dinyatakan sah dan harus disegerakan melakukan mandi wajib. Kemudian yang ketujuh, murtad. Murtad berarti keluarnya seseorang dari Islam. Seumpama ia mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tengah menjalani ibadah puasa, maka puasanya langsung dinyatakan batal. Di samping itu, seseorang yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus mengucapkan kalimat syahadat dan mengqadha puasanya. Kemudian yang kedelapan, memasukkan obat ke dalam kubul dan dubur. Memasukkan obat-obatan ke dalam lubang kubul dan dubur dapat membatalkan puasa. Sebagai contoh, seseorang yang tengah mengalami ambeien atau memasang kateter urin dapat membatalkan puasanya. Itulah 8 hal yang dapat membatalkan puasa. Perlu diingat agar ibadah puasa kita tetap sah dan nikmat. Semoga kita diberikan kelancaran dalam berpuasa Ramadan, sehingga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.